Fokus dulu, jangan kejauhan ke Adam, saya bilang. Anda kan mengimani nabi yang terdekat dulu. Poinnya adalah gini Bang, ya. Di abad 1, tidak ada yang mengenal Tuhan negeri Mekah dengan agama Islam. Itu Anda harus menggunakan logika Anda. Saran saya, makanya saya bilang, Anda tidak perlu dibaptis kalau Anda belum menggunakan otak Anda. Ya? Nah, itu dia. Karena gini Bang, Abang cari di negara manapun, di bangsa manapun, survei dimanapun, sabar ya, survei dimanapun, abad 1, itu tidak ada yang beragama Islam. Itu poin yang harus Anda renungkan kalau Anda sebagai manusia berakal. Abad 2, apalagi tidak ada. Abad 3, mohon maaf. Abad 4, wallahualam. Abad 5, ya nggak tahu lagi. Abad 6. Ya, Anda baru mengenal, karena gini Pak, sabar, Anda harus pakai otak Anda. Saya katakan lagi-lagi Anda harus berpikir, ya. Ya, Anda harus lagi-lagi berpikir. Kalau Anda mau mencatut Tuhan saya sebagai nabi Anda, minimal izin dulu. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha of Palermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Kayak begini, Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa semua umat Kristiani. Bukan. Betul. Betul. Bukan. Apa tidak? Bukan. Dia menebus manusia dari dosa. Dia menebus manusia dari dosa. Artinya dosa kan kalau dari dosa dari umat Kristiani itu sudah ditanggung, ditebus dengan Yesus toh. Ditebus kan? Dosa tidak ditebus, manusia yang ditebus. Itu tadi jawaban saya yang pertama. Manusia dari dosa. Manusia yang ditebus dari dosa. Iya. Manusia berdosa itu dosanya ditebus kan? Manusianya yang ditebus, karena ditebus artinya diambil. Jadi manusia itu diambil dari keberdosaan. Dosanya itu dikalahkan, bukan diambil. Manusianya yang diambil. Oke, saya kasih analogi. Ini berdosa, ini keberdosaan. Ini manusia di dalamnya. Jadi ditebus itu manusia yang di dalam dosa ini diambil, bukan dosanya diambil. Itu beda. Oke. Kalau tapi kan sementara dosanya itu yang berbuat kan masing-masing. Artinya manusianya itu yang berbuat dosa. Contoh, misalkan dia berzina, dia membunuh atau dia mencuri, misalkan itu kan pribadinya yang berbuat kan. Nah, sehingga dari perbuatannya itu maka Yesus menebus dosa umat Kristiani begitu. Salah lagi, menebus manusia dari dosa itu. Menebus manusia dari dosa-dosanya, toh? Artinya gini Kak, pertanyaan saya berarti kalau jadi umat Kristen itu artinya tidak akan masuk neraka, artinya nggak usah sembahyang, nggak usah ngapa-ngapain, ntar juga ditebus, berarti apa gimana Kak cara? Ini analogi saya loh. Apa pemikiran dangkal saya, artinya karena ditebus ya sudah, tidak usah mengerjakan ibadah, tidak usah menjadi orang baik atau bagaimana? Oke. Sejak dari Adam jatuh ke dalam dosa, cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Ketika Adam dan Hawa, ini saya jelaskan dulu atau Anda mau menjelaskan silakan. Enggak, saya mau tanya dengan cara apa tadi tidak jelas. Oke. Makanya dengarkan dengan seksama. Dari Adam jatuh ke dalam dosa, Adam ini harusnya mati karena setiap manusia jatuh ke dalam dosa, upahnya itu adalah mati. Dia harus mengalami kematian. Sebab Allah tidak bisa menyatu dengan ketidakkudusan atau keberdosaan. Maka kalau manusia itu berdosa, tidak kudus lagi, dengan secara otomatis Allah akan memisahkan dirinya dari manusia ini. Karena Allah itu kudus, tidak boleh bercampur dengan yang tidak kudus. Terpisah atau tercerai itu membuat manusia ini tidak lagi masuk ke dalam sumber hidupnya. Ya, tidak masuk lagi. Karena kan awalnya manusia ini
bersatu dengan Allah. Sebab manusia ini diciptakan melalui nafasnya Allah. Menyatu toh, nafas Allah diberikan kepada manusia, bersatu. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otomatis Allah tidak bisa lagi menyatukan dirinya dengan manusia yang berdosa. Sebab Allah itu harus kudus. Nah, kalau sudah terpisah, manusia ini tidak menyatu lagi dengan sumber hidupnya. Sama seperti pohon, dicabut dari sumber hidupnya, tanah, akan mengalami kematian. Nah, demikian kenapa manusia itu bisa mengalami kematian. Nah, cara supaya manusia ini disatukan kembali dengan Allah, supaya dia menyatu lagi, menghapus dosanya ini, ya harus dengan mematikan orangnya kan. Karena dosa itu sudah masuk. Nah, supaya karena kasihnya Allah itu kepada manusia, akhirnya apa? Dia menyediakan domba. Yang harusnya manusia itu mati, jadi domba. Jadi dosanya itu dipindahkan ke domba atau kurban itu. Maka manusia ini tetap selamat, bisa tetap disatukan dengan Allah. Inilah kurban, inilah ibadah sebentar. Inilah ibadah sejati dari zaman Adam, Nuh, Musa, Daud sampai kepada Yesus. Yesus itu disebut domba karena dia bertindak sebagai kurban. Nah, itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Lalu, setelah orang Kristen ya mempersembahkan kurban, yaitu Yesus itu sendiri sudah menjadi kurban bagi kami. Ya. Kami itu harus menghidupi keselamatan kami itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan semua peribadatan itu dengan teratur di hadapan Allah sebagai tanda pertobatan kami. Karena kami sudah bersalah. Begitu kami sudah dihapuskan dosanya, kami bertobat. Dan kami menjalankan ibadah dengan Allah supaya apa? Keselamatan itu tetap ada di dalam kami. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau sudah ditebus berarti nggak perlu lagi demikian. Loh, kami tetap harus menjaga itu. Karena kami sudah dikuduskan oleh Yesus, kami harus menjaga kekudusan itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, sama seperti seorang anak kalau sudah bersalah kepada orang tuanya, minta maaf diampuni, besok jangan bikin salah lagi toh. Gitu. Jadi jadilah sebagai manusia yang tahu diri, berakal dan berakhlak. Terus apa hukumnya kalau misalkan ternyata memang sudah dijamin seperti itu manusianya sendiri tetap menjalankan dosa-dosa besar? Apa dosa besar? Apa konsekuensinya? Ya misalnya zina, membunuh atau mencuri karena orang dia Kristen, berkeyakinan orang yang sudah mengerti ini, dia tidak akan melakukan itu. Tetapi yang Anda tanyakan mungkin orang yang ngaku-ngaku Kristen. Saya tidak berbicara oknum, tapi saya di sini berbicara tentang dogma saya, gitu. Jadi kalau ada, makanya ini tadi kan, Yesus itu sebagai domba. Jadi kalau ada misalnya manusia lagi berbuat dosa, ya dia harus lagi mengorbankan Yesus. Itulah dalam bentuk sakramental. Ibadah kami, itulah kurban yang kami lakukan setiap minggu. Kami berkumpul memecah-mecahkan roti, atau kami kenal itu sebagai perjamuan kudus atau ekaristi. Itu adalah kurban yang sama yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan kami mengulangi kembali itu. Jadi setiap orang Kristen jatuh ke dalam dosa, sabar dulu. Kami mengakui dosa kami di depan imam, lalu kami melakukan kurban itu dalam bentuk roti dan anggur. Itulah kurban, itulah tubuh dan darah Kristus. Di situ kami menyerahkan kurban. Jadi dari zaman bangsa Israel, zaman perjanjian lama, menghapus dosa dengan cara kurban, sampai detik ini orang Kristen juga masih berkurban, tapi dalam bentuk roti dan anggur, tidak lagi domba. Sebab Yesus itu sudah menggenapi seluruh kurban-kurban domba di zaman perjanjian lama dan digenapi dengan tubuh dan darahnya. Itulah yang kami sebut dengan ekaristi. Itu. Oke. Jadi memang ya Kak ya, kebetulan saya sendiri saat ini mungkin tinggal di lingkungan di daerah yang mana banyak umat Kristennya di sini. Banyak sekali. Jadi mungkin saya juga kadang-kadang belajar sebagian dari mereka, tetapi saya belum puas sampai di sini, artinya sehingga saya juga sampai bertanya dengan banyak orang, termasuk dengan Kak Agatha malam ini. Nah Kak, kalau misalkan ini ya, kita berbicara tentang dua agama saja, karena saya Islam dan saya sekarang ada di Kristen. Artinya gini Kak, kalau agama antara Islam dengan Kristen itu tidak berjauhan Kak, berdekatan, artinya berdekatan, sama-sama ada Nabi Adam, sama-sama ada Nabi Isa, Yesus, sama-sama ada Yesus, sama-sama ada Bunda Maria dan lain sebagainya.
Kalau menurut Kak Agatha nih, yang paling dekat, yang paling artinya gini, yang antara Islam dengan Kristen, yang paling Yesus banget itu yang mana Kak? Menurut Kakak? Oke. Yesus itu mengajarkan dibaptis. Orang Islam tidak sama sekali. Oke. Ya, orang Kristen itu kurban. Nah, orang Islam kurbannya dimakan. Orang Islam juga kurban. Orang Iya. Islam juga kurban. Kak. Iya, Kami juga gini. kurban. Gini, kurban ini makanya sebenarnya ini perenungan untuk Bang Oktovan juga ya. Kalau Ya. memang Allahnya itu sama. Kalau Anda merasa Anda itu lebih dekat dengan Yesus atau Isa, kalian tidak Ya. mengerti konsep dari ajarannya Yesus. Itu satu yang fatal. Kalian tidak mengerti baptisan, kalian tidak mengerti sakramen. Kalian tidak mengerti pengampunan dosa, Kakak kalian tidak. Maaf Kak, saya potong dulu. Itu Yesus dibaptis itu dia bercerita di Bible apa di apa Kak? Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes, Itu diceritakan nabi dalam yang Injil. kalian Itu diceritakan dalam semua Injil atau dalam Alkitab Bible? menuliskan itu. Semua Alkitab. menuliskan. Artinya termasuk Barnabas sendiri menuliskan Barnabas itu siapa? kitab. Kitab apa? Barnabas tidak menulis Injil. Tidak menulis Injil. Tidak, yang menulis Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh iya, maaf Iya. Kak. Sekarang saya salah. tanya Anda, Karena memang kalau kitab Anda- Barnabas itu tidak diakui dengan Bukan umat. tidak diakui. Barnabas tidak pernah menulis Injil. Kalau ada Barnabas menulis Injil seperti yang kalian imani, sekarang saya tanya, apakah Allahmu pernah mengutus yang namanya Barnabas? Saya tanya, apakah Barnabas adalah rasul kalian atau nabi kalian? Loh, kalau Allah kalian tidak pernah merasa mengutus namanya Barnabas, kenapa kalian sibuk dengan Injil Barnabas yang adalah palsu? Kan hanya bertanya Kak. Jadi Iya, saya ya. bertanya. Jadi pastiin dulu Tentang Anda kitab yang mengenal. dimana. Sebentar, Pak. Allah Anda atau Tuhan Anda tidak pernah mengenal namanya Barnabas. Jadi jangan melebihi kapasitas Tuhanmu. Ya, itu saran saya. Kalau kamu menanyakan tentang Barnabas, Tuhanmu aja tidak tahu Barnabas, atau Anda sudah mau menjadi Tuhan atau wakil Tuhan, jubir Tuhan, sebab Tuhan Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang Barnabas. Betul? Ya. Ini keterbiasaan. Sebentar, saya lanjutkan. Kebiasaan umat Islam, Tuhannya tidak menarasikan, mereka menarasikan berlebihan. Kenapa? Karena terlalu nyinyirnya terhadap iman orang lain. Saya mau lanjutkan lagi, yang mana yang dekat? Tidak ada yang dekat nih. Saya lanjutkan lagi ya. Islam sama sekali tidak mengenal ajaran Yesus. Islam sama sekali tidak mengenal Yesus. Islam sama sekali tidak tahu apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dia inginkan, ya. Islam sama sekali tidak mengenal Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Islam sama sekali tidak mengerti kurban. Tidak mengerti apa itu Taurat, tidak mengerti apa itu Zabur, tidak mengerti Allah kalian itu sebenarnya mengenal atau tidak nabi-nabi kalian, kecuali yang semata wayang itu. Itu Yang terakhir. Kalau di ya, umat karena Islam nabi memang- kalian memang cuma satu kan? enggak banyak Kak. Loh. Ya, kami mengakui Nabi Anda kan nabi yang pertama dan terakhir toh? kami umat Islam itu mengakui semua nabi-nabi Oke, kerasulan nabi mereka, siapa? termasuk Nabi Isa. Oke. Sekarang saya Itu tanya, pun ada. gini Pak. Itu pun ada Kak. Jadi kalau Kak Agatha bilang umat Islam tidak mengakui mereka, itu kayaknya kurang tepat sih Kak. Maaf. Oke, Ya. sekarang Karena- saya tanya, Anda percaya Allahmu mengutus Isa? Percaya. Karena Oke. memang Apakah memang Yesus- Allahmu mengenal ajaran Isa? Dari 3 ayat, dari cuman 3 ayat tentang Isa, kalian kenal apa? Tuhanmu kenal apa Isa? Bahkan dia tidak tahu Isa itu disalib, mati dan bangkit. Dia cuma bilang diserupakan. Dengan 1 ayat itu, kalian menarasikan, mengimani orang yang kalian tidak tahu. Bahkan Tuhanmu tidak tahu. Sekarang saya tanya, Isa anak siapa? anak Bunda Maria. Siapa bapaknya? Kalau yang saya tahu bahwa Nabi Isa itu dulu hamil tanpa
tanpa, maaf ya Kak, tanpa ada Nabi Isa persetubuhan. hamil. Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Maria, Oke. Bunda Maria Maria. hamil. Hamil itu mujizat dari Allah, dari Allah yang memang tidak dalam hasil perkawinan antara Bisakah laki-laki dan Allahmu bermujizat di abad 1 sementara dia baru diperkenalkan di abad 7? Logikanya? Logikanya, Allahmu baru diperkenalkan abad 1 tapi Allahmu diperkenalkan abad 7 tapi mujizatnya di abad 1. Siapa yang bisa menyaksikan mujizat itu? Logikanya. memang Mungkin nggak memang Allahmu ya, bermujizat sementara Allahmu baru diperkenalkan di abad 7? Itu dia. Karena Bang gini ya Bang ya, abad 1 itu tidak ada beragama Islam. Abad 2 pun tidak ada agama Islam. Tidak ada satu bangsa pun yang beragama Islam dengan menuhankan Allah SWT, Tuhan negeri Mekah. Seperti yang ditulis di dalam Al-Quran, dikatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, Tuhan negeri Mekah itu tidak pernah dikenal di Israel di abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, baru abad 7 lah itu baru ada Tuhan negeri Mekah. Seperti yang di dalam Quran Anda. Gitu Pak. Ya, jadi makanya saya bilang, bagaimana mungkin Allahmu itu mengatakan Bunda Maria itu hamil dengan mujizat sementara Allahmu belum ada di abad 1. Maria tidak mengenal Tuhan negeri Mekah. Yang Maria kenal, yang Bunda Maria kenal itu adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhannya, lalu meminjam rahimnya untuk mengambil kodrat manusia. Itu yang Maria. Maria bahkan mengakui bahwa sesungguhnya aku hamba Tuhan Yesus. Bunda Maria ini adalah hambanya Tuhan Yesus dalam keilahiannya dan ibunya dalam kemanusiaannya. Tapi itu aja yang Anda pikirkan. Mungkinkah Allahmu bermujizat di abad 1? Sementara dia ada di abad 7. Seperti itu. Jadi Bunda Maria itu hamil karena memang Yesus meminjam rahimnya sendiri. Itu bukan mujizat. Itu adalah bentuk perhambaannya Bunda Maria terhadap Tuhan Yesus. Suaranya mendem bro. Oh maaf. Jadi Kak Agatha barusan bilang kalau berbicara tentang dari kedua agama ini antara Islam dan Kristen yang paling dekat itu tidak ada yang dekat, berarti kata Kak Agatha Dekat sendiri. dengan apa nih? Saya tanya dekat dengan Dekat apa? dengan yang saya bilang tadi Kak, yang asarnya gini, Yesus banget lah. Sama halnya begini Kak, kayak kita mengidolakan seorang artis lah, contoh vokalis band misalkan, dari mulai rambutnya kita tiru, gaya bajunya kita tiru, nyanyinya kita tiru, stylenya semua kita tiru, bahkan perilakunya kita tiru. Nah, menurut Kak Agatha sendiri dari kedua agama ini antara Islam dan Kristen itu mana yang lebih dekat, saya tanya tadi. Kristen itu sudah pasti pengikut Yesus, Islam pengikut Muhammad. Anda mengikuti Nabi Anda Muhammad, Nabi pertama dan terakhir Anda. Anda tidak mengikuti Yesus. Kenapa? Karena kalian tidak pernah dibaptis. Yesus nyuruh dibaptis. Itu satu. Tapi kalau itu Yesus satu dulu. Poin paling utama adalah baptisan. Kak Agatha. Jadi, tapi iya. kalau Yesus dulu berdoa dengan cara bersujud, kami orang Islam yang berdoa dengan cara bersujud. Kamu belum pernah lihat orang Kristen sujud emang? Belum tahu. Yang saya tahu, maaf ya Kak, karena saya memang tidak pernah masuk gereja, tetapi yang saya tahu di gereja itu mereka hanya bernyanyi King Kong, badannya besar, cobain dulu masuk ke gereja saya. Ya, itu yang pertama. Oke. Jadi kalau Anda sebentar. Saya dari tadi saya dengerin Kak Agatha terus loh. Sekarang saya ingin bertanya, saya ingin menggali dan saya ingin belajar. Bahkan kalau perlu Kak, rasanya saya mengikuti RK, mengikuti Kakak, rasanya saya ingin dibaptis. Nggak usah dibaptis. Kalau belum berlogika Anda tidak perlu dibaptis. Itu sia-sia. Okay. Makanya saya ingin belajar Kak. Itu tadi poin perenungan Anda adalah. Tadi Kak Agatha bilang. Sebentar. Poin perenungan Anda adalah, mungkin nggak Maria itu hamil adalah tanda mujizat Allahmu, sementara Allahmu baru diperkenalkan abad 7. Itu aja dulu renungkan. Loh,
Jadi Nah, kalau seandainya Anda Allah itu berakal, sudah ada sabar. sejak zaman Nabi Adam, Kak, kalau yang Oke, saya tahu, baik, ya. baik. Bahkan Oh yang menurunkan Nabi begitu. Adam ke dunia ini karena Oke. Sekarang saya tanya kesalahannya Anda. dalam sejarah Sekarang saya kami. tanya Anda. Jangan dulu jauh ke Adam. Ke Isa dulu ya. Ke Isa Iya, yang kita fokus kalian. dulu di sini, Kak. Iya, Kita fokus dulu di sabar, sini. sabar, Tadi sabar. saya lagi ngomong. Sekarang saya Tadi kan saya tanya lagi Anda. ngomong. Sabar, sabar. Ya, ini Tadi makanya saya bilang kalau agama fokus dulu. Jangan kejauhan ke Adam, saya bilang. Anda kan mengimani nabi yang terdekat dulu. Poinnya adalah gini, Bang. Ya, di abad 1 tidak ada yang mengenal Tuhan negeri Mekah dengan agama Islam. Itu Anda harus menggunakan logika Anda. Saran saya, makanya saya bilang, Anda tidak perlu dibaptis kalau Anda belum menggunakan otak Anda. Ya? Nah, itu dia. Karena gini, Bang. Abang cari di negara manapun, di bangsa manapun, survei dimanapun, sabar ya, survei dimanapun, abad 1 itu tidak ada yang beragama Islam. Itu poin yang harus Anda renungkan kalau Anda sebagai manusia berakal. Abad 2, apalagi tidak ada. Abad 3, mohon maaf. Abad 4, wallahualam. Abad 5, ya nggak tahu lagi. Abad gini, 6, Kak. ya, Kak Anda Agatha, baru Agatha. mengenal. Karena gini Pak, sabar. Anda harus pakai otak Anda. Saya katakan lagi-lagi Anda harus berpikir, ya. Ya, Anda harus lagi-lagi berpikir. Kalau Anda mau mencatut Tuhan saya sebagai nabi Anda, minimal izin dulu. Ya, ini saya bilang kan, sebelum kalian menabikan Tuhan saya, orang Kristen itu sudah menuhankan Yesus. Jadi kalian umat Islam jangan pernah nebeng. Ya, kalau iman kalian itu bisa berdiri sendiri, saya respect. Saya tepuk tangan. Tapi tolong jangan pernah mencatut nabi-nabi bangsa Israel. Karena ini tadi saya bilang, Allah mau seandainya dia tahu isi Mazmur atau Zabur. Di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ Allah bangsa Israel, Allahnya Daud yaitu Yesus, mengatakan, ketetapan-ketetapanku, hukum-hukumku hanya kuberikan kepada Yakub Israel, tidak kuberikan kepada segala bangsa. Mereka tidak mengenal hukumku dan ketetapan-ketetapanku. Haleluya. Andai Tuhanmu tahu isi Zabur, dia mengatakan, ingat, catat saya, kalian boleh cari, searching, Zabur 147 ayat 19 sampai 20. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yesus, mengatakan, saya tidak pernah mengutus nabi di luar dari Israel, bahkan hukum-hukumku, ketetapanku hanya kuberikan kepada Israel. Jadi bangsa lain itu tidak mengenal ini. Ya kalau kamu tetap berpatokan bahwa Daud adalah nabinya Allah mengutus Daud, apakah dia mulai pelin-pelan dengan hukumnya di Zabur 147 ayat 19 dan 20? Makanya saya bilang, kalian tidak mengenal hukum-hukum siapapun. Hukum Allah Abraham, Ishak dan Yakub kalian tidak tahu. Jadi kalau mau mengaku sebagai Tuhan, minimal cari tahu dulu kitab-kitab hukum kami itu seperti apa. Jangankan dekat, tahu sampulnya pun tidak. Ya, itu Bang Oktovan. Iya, Kak. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Yang mana yang lebih Yesus, yang mana yang lebih Yesus Kristus itu? Yang saya tahu agama kami juga bahkan mengikuti sebelum Nabi Muhammad. Contoh, kalau Yesus disunat, kami juga umat Islam wajib disunat ya, karena kebetulan kalau dalam Islam itu Bisa ada najis. buktikan ayatnya di dalam Quran ada sunat? Sunat itu sunat yang pertama kalau itu sejarah sunat itu, Kak. Oke, buktikan dulu kalau Allahmu itu pernah menyuruh kalian disunat di dalam Quran. Lah kalau Anda tidak pernah. Ada, Kak, Kalau banyak. oke, Jadi Quran gini, surah Kak, berapa? sebentar, Kak Gata, dari tadi saya nggak dikasih kesempatan ngomong, jadi saya ngapa kita sini. Anda kan bertanya. Gini Anda loh, kan Kak. bertanya, saya menjelaskan. Saya nggak bertanya, oke, tapi tolong kasih Oh ya udah kesempatan kalau saya. tidak bertanya ya tidak Gini, Kak, apa-apa. jadi Al-Quran itu sifatnya global. Kalau Al-Quran itu sifatnya global, Kak, artinya global di sini. Dalam satu surah misalkan mengatakan mensucikan diri dalam najis. Nah, potong kuku termasuk itu mensucikan diri.
potong kuku, mandi juga termasuk mensucikan Tuhan diri, Yesus bahkan tidak pernah sunat ngajarin sendiri. potong kuku, Bang. Tidak, saya bilang gini Kak. Tuhan Yesus itu ya, karena Jadi dia kan Tuhan, sabar ya. Level Tuhan itu, sifatnya itu adalah surgawi, bukan duniawi. Potong kuku itu nggak ada efeknya. Baptisan itu maknanya adalah rahasia kerajaan Allah. Nih, sunat dulu, sunat itu bahkan janji Allah. Ini bicara tentang surga dan dunia. Janji Allah di surga dengan Kak janji Agatha, manusia. kenapa di mute terus saya ini Kak? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong, lebih baik saya turun Minta aja daripada gini, enggak. silakan, nggak apa-apa, silakan turun. Oke, Karena kalau Anda memang tidak di punya mute, kapasitas di sini. Ini ya. enggak, saya dari tadi saya lagi bilang. Sekarang saya tanya Anda. Yesus itu mengajarkan di dalam Taurat Musa, ya, Kejadian 17. Anak-anak yang umur 8 hari disunat. Islam memangnya disunat 8 hari? Ada sunat sembarangan. Umurnya suka-suka. Ini ketetapan. Makanya saya bilang Tuhanmu bahkan tidak mengenal ketetapannya sendiri yang ditaruh di dalam ditaruh di dalam Taurat. Apakah ini adalah Allah yang sama yang datang kepada Musa? Ini tanda tanya di otak Anda harusnya. Karena Tuhan itu mengatakan, anakmu Abraham, kamu dan keturunanmu, anakmu laki-laki, hanya laki-laki, bukan perempuan, harus disunat umur 8 hari. Kalau tidak disunat, mereka itu mati. Ini hukum Tuhan saya. Tuhanmu kenal tidak? Makanya Yesus itu dalam kemanusiaannya disunatkan oleh Bunda Maria berumur 8 hari. Anda sembarangan. Sebelum akil balik lah. Umur berapa suka-suka kalian, kapan mama kau siap? Ya kan? Kalian ini terbukti sekali. Tuhanmu itu tidak mengenal hukum-hukum Tuhannya bangsa Israel. Ya. Tuhanmu tidak mengenal hukumnya sendiri yang dia berikan kepada Musa, yang dia berikan kepada Daud. Kalau mengaku hanya sebagai Tuhan, semua orang bisa sayang. Minimal baca dulu Taurat dan Jabur. Injil. Nah, ini makanya saya bilang, ini kapan hari Tuhan memberikan perintah sunat di dalam kitab? Inilah Mazmur 147 ayat 19-20. Bangsa lain tidak mengenal hukum-hukum. Ini dia sudah katakan. Firmanku hanya kuberikan kepada Israel, Yakub. Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak tahu hukum-hukumnya, ketetapannya. Jadi Allah kami itu memang suka banyak dikawikan. Ya, Tuhan-Tuhan KW itu memang banyak, bro. Ya, jadi jangan bilang saya rasanya pengen dibaptis. Kenali dulu Tuhanmu. Tuhanmu tidak tahu apa-apa tentang hukumnya. Tuhanmu bahkan tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Daud, tidak mengenal siapa Musa. Kalau Anda mau pakai ini, tunggu ya, Bro Oktovan ya. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jalani dulu. Halo Jack Chris. Halo. Halo Mbak, boleh nanya Mbak? Boleh Pak, silakan. Nanya apa? Di Kristen kan ada puasa 40 hari 40 malam. Itu wajib atau sukarela? Tadi Mbak bilang puasanya dari petang sampai petang. Gimana itu Mbak? Iya, dari pukul 3 sore atau pukul 6 sore itu kan udah termasuk petang. Kami udah bisa memulai puasa. Jadi yang 40 hari 40 malamnya? Ya dari petang terus ke malam. Ini kan dari Oh maghrib. gitu. Maghrib Oh, malam itu udah dari maghrib itu udah nggak makan lagi. Terus kan ketemu malam, terus ketemu pagi, terus lagi ketemu petang lagi kan berulang. Jadi 40 hari 40 malam. Kita hanya artinya berbuka nggak di pernah buka-buka gitu? Selama 40 hari 40 malam nggak pernah Makanya buka dari gitu? petang ke petang Anda pahami seperti apa. Berarti ketika dari petang kami mulai puasa, kembali ke petang lagi kami berbuka, lanjut lagi kami berpuasa. Jadi begitu buka puasa, setelah itu kita lanjut lagi berpuasa.
Ketemu lagi petang, berpuasa lagi. Gitu. Kesempatan makan minumnya sejak petang buka puasa itu sampai nunggu petang besoknya gitu. Enggak, begitu selesai makan ya langsung puasa lagi lah Pak. Aduh. Oh, kirain nunggu petang besoknya lagi baru puasa lagi gitu. Nah, itu bohong. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Ada satu lagi, Silakan. penjelasan kok nggak habis-habis tentang Tritunggal. Ada yang bilang satu pribadi, tiga keadaan. Ada yang bilang satu hakikat, tiga pribadi. Gimana menjelaskan itu kalian, Mbak? Apa yang mau saya jelaskan? Kalau menurut Mbak lah, kalau menurut Mbak gimana penjelasan itu? Kok nggak tuntas-tuntas Tritunggal itu? Anda mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya nggak tahu. Aku minta penjelasan Mbak Agatha. Oh, Gimana Anda cara sudah Mbak menjelaskan. Apa yang saya jelaskan lagi? Enggak, itu kan Kan gini, kecuali Anda mau bertanya, apa itu Tritunggal, saya jelaskan. Anda sudah menjelaskan, terus saya mau ngapain? Anda sudah menjelaskan, terus apa pertanyaan Anda? Mbak Agatha ini lucu loh. Apa pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya itu gimana Mbak Agatha menjelaskan? Ada yang ngomong begini, ada yang mau ngomong begini. Kalau Anda Mbak lagi-lagi gimana? menjelaskan, jadi saya mau ngapain lagi? Anda sudah menjelaskan penjelasan orang Itu kan- lain ke saya. Terus Anda mau nanya apa sama saya? Oh baik, baik. Saya perbaiki ya Mbak ya. Ya. Iya. Menurut kekristenan, menurut Mbak Agatha, gimana penjelasan Tritunggal itu? Makasih. Nah, pinter. Itu baru pertanyaan. Masa penjelasan terus saya disuruh menjelaskan penjelas? Oke, Tritunggal itu satu Allah yang memiliki firman dan roh. Selesai. Sudah, itu aja. Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki firman dan roh. Ada lagi Pak J. Memiliki firman dan roh. Jadi firmannya bisa berangkat sendiri, rohnya berangkat sendiri. Berangkat kemana? Papa? Ke sekolah. Berangkat kemana? Tapi Firman katanya- berangkat kemana nih? Berangkat haji. Katanya sang firman turun dari surga ke dunia. Jadi bapaknya tinggal di surga. Gimana itu Mbak? Gimana? Anak-anaknya apa firmannya? Bapa, anak, roh kudus. Kan itu yang umum di Kristen. Bapa, anak, roh kudus. Jadi saat anak ke bumi, bapaknya gimana? Roh kudus belum diutus ke bumi, firmannya gimana? Itu kalau Mbak tadi kan simpel aja. Allah memiliki firman, memiliki roh. Gitu doang. Ada penjelasan tambahan Mbak untuk Apa? menolong otak saya ini? Apa pertanyaannya apa? Allah memiliki firman, memiliki roh. Terus Tritunggalnya di situ, satu Allah. pertanyaannya apa? Pertanyaannya Tritunggal, tunggalnya di mana, terinya di mana? Lah itu tadi udah saya jawab. Allah yang satu itu kan tunggal, yang memiliki firman dan roh. Firmannya ini satu di dalam Allah yang tunggal tadi. Ya udah satu. Tiga realita dalam satu hakikat. Itu Tritunggal. Tiga realita, oh dalam satu hakikat. Oh, berarti beda dengan tiga pribadi satu hakikat, Mbak ya? Hampir sama toh. Hampir sama, tentu beda ya. Karena gini, kalau bicara tentang pribadi, banyak orang yang salah menafsirkan bahwa pribadi itu seperti satu manusia, dua, tiga manusia dijadiin satu. Maka saya tidak pernah menggunakan diksi pribadi supaya orang tidak mengira ada tiga Tuhan di situ. Makanya saya selalu mengatakan tiga realita. Oh, tiga realita. Iya, keberadaan. Tahu kan arti realita? Keberadaan. Oh iya, tahu Mbak. Oh, jadi rumusan-rumusan konsili itu kurang tepat Mbak ya? Apa itu konsili? Saya buka-buka di... Apa itu konsili? Iya.
Kalau Anda mengatakan rumusan-rumusan dalam konsili tidak tepat, Anda saja tidak mengerti konsili. Lalu tidak tepatnya di mana? Oke, apa itu konsili? Ya konsili kan ada konsili Nikea katanya. Saya nggak ada nanya itu, konsili. apa definisi dari konsili? Saya tidak nanya tempat dilakukan konsili. Apa itu konsili? Konsili bahasa sederhananya ya hasil rapat dari para pendeta-pendeta. Salah. Anda tidak tahu definisi konsili. Konsili itu bukan rapat. Konsili itu adalah penegasan kembali iman yang rasuli. Ya untuk penegasannya kan rapat dulu, Mbak. Kumpul Bukan, dulu, bukan rapat. dulu, diskusi dulu. Bukan Nggak ada diskusi, Mbak. rapat. Bukan rapat. Jadi penegasan atau peneguhan kembali. Berarti sebelumnya ajaran itu sudah ada, tiba-tiba ada yang melenceng, diteguhkan kembali. Jadi bukan Itu rapat. tujuan konsili atau definisi konsili? Sekarang Apa saya tidak? tanya Anda, kalau rapat itu sudah ada kesimpulan belum? Belum. Sementara konsili adalah yang sudah ada dogmanya sejak semula. Ketika ada orang yang coba rubah dogma itu, dogma ini diteguhkan kembali. Tidak bisa digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat atau bidat. Anda tidak mengerti konsili. Konsili bukan muktamar. Konsili itu adalah peneguhan atau penegasan iman yang semula tetap kokoh pada tempatnya, tidak boleh bergeser gitu. Jadi Anda benar-benar tidak tahu arti konsili gitu ya. Konsili itu artinya adalah tongkat pengukur. Jadi dia adalah tongkat yang mengukur segala dogma. Jadi kalau ada dogma yang tidak sesuai dengan tongkat pengukur ini, dogma itu dinyatakan bidat atau sesat. Gitu. Jadi yang sudah ada, dia dipertahankan, diteguhkan. Itulah konsili. Bukan musyawarah. Kayak saya tanya, kalau rapat itu belum mencapai kesimpulan. Tetapi konsili yang sudah ada, itu dikembalikan kepada kodrat semula. Dogma itu. Itu Pak Kris. Jadi kalau Anda tidak mengerti konsili, jangan berbicara konsili di sini. Masih boleh nanya lagi, Mbak? Silakan. Itu hasil konsilinya justru membingungkan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Artinya apa? Kan ada gambar resminya ya, kita bisa Itu Google. hasil konsili apa? Ya konsili kan merumuskan. Kalau ada rumusan ada Loh, hasil. bukan. Konsili itu bukan merumuskan, penegasan Oh iya, kembali. Anda penegasan. nggak Baik, nyampe. baik, ya, baik. Iya, sorry. Penegasan. Masa Anda jangan saya bilang otak yang setengah ya. Karena saya Iya. menjelaskan berkali-kali, Anda masih gagal paham. Iya, penegasan. Jadi yang Penegasan kembali. penegasan kembali. Ya. Artinya yang sudah ada Berarti ditegaskan yang lagi. semula sudah ada. Dok. Ya. Itu kan banyak beredar gambar resminya. Ya. Apa hasil konsili apa yang Anda bilang hasilnya apa? Hasil Maksudku begini, tadi yang Mbak Agatha menerangkan simpel, praktis, gampang dipahami. Ya Allah yang satu memiliki firman, memiliki roh. Mbak Agatha lebih setuju menggunakan diksi seperti itu, bukan tiga pribadi, tapi tiga keberadaan, tiga realita tadi ya. Iya, itu justru saya lebih setuju Mbak Agatha. Tapi Anda setuju atau tidak setuju, Anda bukan bagian dari konsili karena konsili itu sudah selesai. maksudku Ya, gitu ya Pak Narasi- Jekris. Anda narasi mau Mbak setuju Agatha. tidak setuju tidak berdampak terhadap apa yang diajarkan Yesus. Karena ajaran Yesus itu tanpa Anda, tanpa ada persetujuan siapapun, itu tetap teguh. Itulah yang namanya kebenaran yang absolut. maksudnya penjelasan Anda langsung ke Mbak Agatha pertanyaan Anda, Pak. Jangan coba-coba mengkoreksi apapun di sini. Karena Anda tidak mengerti apapun. Bertanya aja porsi Anda. Anda cukup bertanya. Hanya itu yang yang mau saya mampu Anda tanyakan kan, kalau di gambar yang resmi ada gambar segitiga itu di tengah-tengah ada Gambar tulisan apa? Allah. Gambar resmi apa? Gambar resmi yang menjelaskan tentang Tritunggal tadi loh Mbak. Satu Gambar resmi? hakikat, Di mana ada gambar resmi? disampaikan, diedarkan kan gitu. Untuk Diedarkan. memudahkan. Ada yang gambar segitiga itu loh Mbak, cuman nggak bisa saya tunjukkan.
Anda yang nanya di aja, Anda tengahnya. nanya apa? Yang saya jelaskan makanya Anda nggak usah Bapak menjelaskan karena Anda nggak jelas. Orang Anda nggak jelas kok mau menjelaskan. Anda kan di sini mau bertanya. bukan Kalau Anda mau iya Mbak. menjelaskan, Artinya Anda harus mengerti. supaya pertanyaan saya ini jelas, Mbak paham, Mbak Agatha pahami kan gitu. Disebutkan sana Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Gimana itu Mbak? Apanya gimana? Oh gitu, berarti saya salah menanya, imunya menanyanya Enggak, sama yang apanya yang gimana? Kalau dibilang Bapak bukan anak, terus kok gimana apanya? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tapi ketiganya satu Apakah itu tadi esensi, penjelasan satu saya? hakikat. Gini. Enggak, saya Tadi kan saya membandingkan sudah- penjelasan Mbak tadi simple, praktis, gampang. Udah, nggak nyambung kok, kan udah saya bilang tadi. Bapa itu adalah satu Allah yang dia di dalamnya ada firman, ada roh. Jadi firman dan roh ini satu di dalam Bapa. Saya tidak pernah mengatakan ya, Tritunggal itu Bapa bukan anak. Itu bukan opsi dari penjelasan Tritunggal. Karena Tritunggal itu adalah tiga realita berbeda dalam satu hakikat. Kalau dikatakan tiga realita berbeda, saya tidak perlu lagi menjelaskan Bapak bukan realita anak. Ini kan sudah tepat gitu loh. Tiga realita berbeda, yaitu Bapa, Firman, dan Roh dalam satu hakikat. Anda saya harus ngajarin pakai celana, pakai celana, masukkan dulu kaki kiri, kaki kanan. Kan nggak gitu, Bang. Kan ini udah jelas ya. Tiga realita berbeda dalam satu hakikat. Saya nggak perlu lagi ngomong Bapak bukan anak, anak bukan anak. Ini udah dikatakan tiga realita berbeda kok. Ini nyampe ya. Saya nggak perlu ngajarin Anda cebok nak, ambil batu, gosok-gosok, ambil batu satu lagi, gosok-gosok, sampai 3 kali ya nak, kan nggak gitu ya, nggak guys Ani? Gitu ya. Tiga realita bukan tiga Tuhan. Tiga realita itu tiga keberadaan dalam satu hakikat Allah, itulah Bapa. Silakan Pak J, ada lagi yang mau ditanya? Mantap penjelasan Mbak Agatha, tapi saya tangkap beda dengan konsili Nicea itu Bu ya. Makasih ya. Apa isi konsili Nicea? Itu yang saya bilang tadi, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Anda gini ya, konsili Nikea apa memang? Itu yang sering dijelaskan. Loh apa Ya. konsili Nikea apa? Loh? Tapi penegasan tadi, Mbak, penegasan tadi, ya yang penegasan kembali yang sudah ada ditegaskan. Ya, kan memang nggak nyampe otak kau. Jadi kalau kita orang dewasa, kita ini udah sama-sama dewasa. Nah, pakai celana. Nggak harus diceritakan lagi. Ambil dulu celananya, pegang, masukkan dulu kaki kiri, terus masukkan kaki kanan, tarik ke atas. Kita tidak lagi di fase orang dungu. Gitu ya. Gitu. Saya tahu Anda orang Kristen dan Anda sedang belajar. Ya Pak J ya. Saya hanya mengatakan begini. Kalau kalian memang mau belajar, mau mengerti, jadilah seorang murid. Bukan menjadi murid yang menggurui guru. Ya, gitu. Kalau kamu seorang murid, mau belajar, jadilah kamu seperti murid. Bukan menggurui. Ya, kasihan Le. Oh, soalnya Yesus tuh nyuruh kita dimuridkan, bukan digurui. Jadi porsimu lakukan, gitu ya. Halo, iya Le. Oh, Kak Agatha. Nah, silakan Kak. Mau bertanya Kak. Silakan Kak Violet. Ini kan saya lagi dari Islam mau masuk ke Kristen ini Kak, sudah berjalan hampir 1 bulan ini Kak. Karena suruh Bapak pendetanya itu bulan Maret itu kan pembaptisan, tapi saya ini kok agak goyah gitu Kak.
bagaimana cara mengimaninya gitu. Goyah, maksudnya goyah gimana nih? Udah mau masuk Kristen goyah. Balik lagi aja ke Islam, Kak. Enggak, maksudnya kayak Gimana? untuk memantapkannya tuh caranya gimana. Udah belajar dengan apa kekenal itu sudah lama sih Kak, cuman baru ke gereja, berjalan ke gereja itu baru-baru ini gitu. Cara memantapkannya itu gimana gitu. Kemarin kan ada yang tanya juga sih di roomnya Kak Agatha itu, katanya suruh apa memantapkan dulu jangan keburu baptis, itu gimana Kak itu? Iya, kenal dulu sama Tuhan. Kita harus mengenal dulu seperti apa Tuhan itu. Apa yang kita harapkan dari Tuhan. Dan Tuhan kita itu benarkah Dia Maha Kuasa? Benarkah Dia menjanjikan apa yang kita inginkan? Kita cari tahu dulu apakah Tuhan saya ini bisa membangkitkan saya gitu. Itu, jadi kakak itu harus mengenal dulu hakikat ilahi itu seperti apa. Jangan diburu-buru dibaptis gitu. Pastikan kakak tahu bahwa Yesus itu bisa menghidupkan kakak ketika kakak mati nanti. Itu. Makanya kakak harus kenal dulu. Apa yang mau kakak tanyakan tentang Tuhan Yesus? Boleh? Ya saya itu kan sudah mantep gitu Kak, tapi kayak takut gitu kalau masih mau dibaptis, itu agak takut gitu dosa-dosa Takutnya saya kenapa? gitu, dengan dosa-dosa saya gitu loh Kak. Justru ketika kakak dibaptis, di situ dosa kakak itu dikuburkan bersama-sama dengan penguburan Yesus. Jangan takut menghadapi baptisan. Justru baptisan itu adalah pintu gerbang Anda menuju kepada keselamatan. Masa kita mau masuk ke dalam keselamatan kita takut? Baptisan itu pintunya. Pintu gerbang kita masuk ke dalam Yesus. Justru di dalam baptisan itu, dosa kita yang dulu itu dikuburkan dan tidak dipandang lagi oleh Tuhan Yesus. Makanya setelah dibaptis, kakak itu harus melakukan kurban. Itulah yang dikatakan ekaristi atau perjamuan kudus. Nah, setelah kakak mengakui dosa-dosa kakak itu akan dihapuskan. Dan Yesus yang bertindak sebagai kurban penghapus dosa, sudah menghapuskan dosa kakak ketika kakak melakukan perjamuan kudus selesai dibaptis. Gitu. Iya, jadi kita diselamatkan ini. Jadi kita diselamatkan ini melalui seluruh sakramen. Dari sakramen itulah kita ini disatukan dengan Kristus secara rahasia kerajaan sorga. Itu. Makanya penting kakak itu mempelajari sakramen. Apa itu sakramen pembaptisan, apa itu sakramen krisma, pematraian dengan Roh Kudus, apa itu sakramen perjamuan kudus. Itu adalah kurban. Kakak harus tahu 3 sakramen paling fundamental ini. Gitu. Iya Kak. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus menghidupi iman kita melalui 3 sakramen ini minimal. Sama satu lagi pengakuan dosa. Jadi 4 sakramen ini penting sekali untuk menghidupi iman kita kepada Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita itu harus disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Itulah sakramen baptisan. Lalu kita itu di krisma. Nah, di krisma ini kita ini diberikan benih dari Roh Allah supaya kita bisa mengerjakan keselamatan itu. Inilah melalui sakramen krisma ini kita di sini menerima Roh Kudus. Lalu sakramen pengakuan dosa. Ketika kakak mengakui dosa kakak di depan imam, maka apa yang kakak katakan kepada imam, imam ini akan dengan otoritasnya akan mengatakan bahwa dosa kakak dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu kakak masuk ke dalam kurban. Inilah yang disebut sakramen ekaristi atau perjamuan kudus. Kurban ini. Jadi dari zamannya Adam, zamannya Musa nih ya, zamannya Daud, setiap orang berdosa itu harus menyerahkan kurban. Ya, kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi harusnya manusia itu mati, dosanya itu dilimpahkan ke kurbannya itu dibakar habis, maka dosa kakak bersama dengan kurban itu habis, terhapuskan. Itulah sakramen ekaristi. Karena Yesus itu sudah bertindak sebagai domba Paskah Allah.
kurban penghapus dosa kita. Nah, keempat sakramen ini harus kakak hidupi setiap minggu. Supaya dengan demikian ketika kakak mati, kakak boleh beroleh keselamatan itu dengan pasti. Itu Kak Violet. Oh, baik Kak. Terima Nanti kasih. kalau kakak misalnya nggak karena ini nggak gampang, pelajaran ini harus tiap hari. Kakak sepertinya rajin di room saya tahu. Sering nonton. Iya. Iya. Iya, saya suka dengan lihat Kak Agatha gitu. Saya suka, jadi saya tuh lebih mantap Kak. Ke Kristen tuh memang saya sudah mantap. Cuman kalau ke baptis itu agak takut saya itu dengan Ya. dosa-dosa yang sebelumnya itu saya takut gitu Kak. Jadi sekarang udah tahu ya, melalui Iya. baptisan dosa kita itu dikuburkan. Jadi kalau sudah dikubur, berarti kita sudah tidak memiliki dosa lagi. Sebab kita juga disatukan dalam kebangkitan Kristus. Maka kita menjadi ciptaan baru Yesus. Begitu kakak sudah menerima baptisan itu, nama kakak itu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kakak nanti boleh dibangkitkan pada hari di mana Yesus itu datang sebagai hakim dan membangkitkan kita semua. Jadi jangan takut dibaptis. Yang penting kakak berpengertian dulu apa itu baptisan. Gitu ya kak ya. Justru kalau kita dibaptis itu kita lega. Dosa kita sudah dihapus. Sudah dikuburkan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Violet? Halo Kak Violet, ada lagi yang mau ditanya? Iya. Satu lagi Kak, mau bertanya lagi tentang gereja Protestan sama gereja. Gimana Kak? Putus Kak? Ini teman-teman suara saya ada nggak? Mungkin kakak ini putus-putus suaranya. Halo? Halo? Iya, Iya, silakan Kak mau diulang. tanya, itu gereja ortodoks sama gereja ortodoks sama gereja Protestan itu cara bedainnya itu gimana ya Kak ya? Kita tidak usah membeda-bedakan gereja, ya. Tetapi kakak kalau mau dapat sakramen yang lengkap, kakak bisa dapatkan di gereja ortodoks. Kalau di Protestan itu juga gereja, dan itu juga sama-sama muridnya Kristus. Tapi mungkin kesulitan, banyak teman-teman yang di bawah ini sulit mendapatkan sakramen pengakuan dosa, sakramen ekaristi itu lebih sering ya tiap minggu. Mungkin seperti itu. Jadi hanya bedanya adalah di Protestan itu hanya ada 2 sakramen. Baptis dan sakramen perjamuan kudus. Tetapi di ortodoks itu ada 7 sakramen seperti yang diajarkan Yesus dan para rasul. Gitu Kak. Ya, baik Kak. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Kakak harus dapat 4 sakramen ya minimal ya. Ini ya. Ya, nanti karena 3 lagi itu keimamatan, perkawinan dan perminyakan atau eksorsim. Ini 3 lagi, ini dalam kasus-kasus tertentu bisa kakak dapatkan. Kalau misalnya kesambet, nah boleh itu sakramen eksorsim. Keimamatan mungkin kakak nggak bisa jadi imam, sebab itu hanya laki-laki yang ditahbiskan saja. Lalu sakramen perkawinan, kakak itu juga harus mendapatkan sakramen perkawinan kalau kakak menikah. Berarti kalau saya sudah menikah dulu di agama Islam, berarti ini dilakukan lagi? Iya, jadi kakak itu bisa dapat 5 sakramen ini. Seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Violet? Baik Kak, matur suwun, terima kasih ilmunya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Oke, halo Iqbal. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, Yang mau ditanya Mbak? tadi kan saya mendengar dan melihat kakak berbicara sama yang sebelum saya naik ini kan, tadi kakak bilang masalah sempurna. Sebelum itu kakak bilang tadi firman itu adalah Allah bagi kakak kan? Bukan bagi saya, itu dogma saya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, itu Firman dalam kitab ya, dalam kitab. Iya, itu penjelasan Tuhan seperti itu. Ya, firman itu adalah Allah. Ya. Ya. Berarti yang
yang bilang apa nama itu yang Yesus ini siapanya Firman? Apa Pak? Saya nggak ngerti pertanyaan Bang. Tidak, tadi kan kakak bilang Firman itu adalah Allah. Ya. Jadi bapak siapa namanya tadi? Bapaknya Yesus. Ini yang botol di bawah ini ya. Matilah 40 hari 40 malam puasa. Bang, Anda juga selama sebulan berpuasa kan buka puasa. Aduh, umbi-umbian ya. Kalian itu juga berpuasa selama 30 hari. Ada buka puasanya ya. Jadi kami orang Kristen juga ada buka puasanya, tapi nggak pakai sahur ya sayangnya. Betul sekali. Silakan Kak. Kalian baik banget. Jadi gimana itu tadi Kak? Gimana apanya Pak? Ya tadi kan Firman Yesus itu menyerupai Firman. Apa kebalikannya tadi tuh? Nggak seperti itu. Anda aja nggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Saya apalagi lupa saya. tadi Kak. Yang pertama kan kakak bilang tadi Yesus itu adalah Firman itu adalah utusan Yesus itu adalah utusan dari Firman gitu kan, menyerupai. Enggak, saya nggak ngerti apa yang Anda katakan. Saya tidak pernah berkata seperti itu, Pak. Coba ini ya, disusun lagi kata-katanya jadi membentuk satu kalimat yang baik gitu. Karena kita waktu kecil ya, waktu SD itu belajar ya, arrange the word gitu kan, menyusun kata-kata di balik. Ini Bapak ini agak-agak kemana-kemana gitu. Coba saya potong omongan kakak ya. Kakak bilang tadi dari kecil kakak bilang belajar. Berarti kakak bukan yang sempurna. Nggak ada hubungannya Pak belajar dengan sempurna. Kayak gini Kak. Berarti kalau kakak kalau udah lahir kan berarti bukan sempurna. Karena apa? Belum mencukupi. Masih banyak kekurangan. Bukan masih banyak kekurangan ya Pak. Manusia itu secara ilmu pengetahuan, kepalanya ya, ini otaknya, ya? Ini berkembang Pak, bukan nggak sempurna. Kan itu Masa ya? Ini Kak, Bapak lulus ini apa dari sayang? Sebentar Bapak lulus Iya, apa? ini kan dari kecil saya bilang tadi Kak. Kakak kan bilang dari kecil kita harus belajar gitu. Iya Pak, Bapak belajar dari kecil untuk cara menyusun kata-kata? Iya betul, saya belajar. Oke, coba susun dulu kata-kata Anda Pak. Tadi kan kakak bilang lahirnya masih belajar, berarti katanya belum sempurna. Oke, sekarang saya tanya, Anda sudah besar? Udah. Oke, berarti udah berkembang ya isi kepalanya ya. Ya, karena saya lahir. Coba susun dulu kata-kata Anda yang benar kalau udah besar. Ayo sayang, bisa yuk? Gimana? Susun dulu kata-katanya yang bagus sehingga 1.200 orang menangkap di sini apa yang Anda Enggak, saya kayak gini loh. Ini kakak bilang kan, bilang dari kecil belajar kan. Iya kan? Berarti belum sempurna. Kalau udah yang belum sempurna dalam belajar. Belum sempurna dalam hal apa, Pak? Iya, belum sempurna. Arti sempurna jangan belum apa yang sempurna tahu nggak? Nggak sempurna sama sempurna tahu nggak arti beda kata, arti bahasa. Sempurna dalam berpikir dengan sempurna dilahirkan sebagai manusia, kodratnya sempurna. Ini dua hal yang berbeda saya. Tidak, ya kita ibaratnya ya. Kita... Kan saya udah bilang, kalau kamu bicara kodrat manusia dilahirkan sempurna, berarti dia lengkap, ada kupingnya, ada bibirnya. Makanya ketika dokter ya melihat, anaknya, anaknya lahir sempurna. Kenapa? Karena lengkap semuanya secara kodrat manusianya lahir sempurna. Otak manusia itu berkembang sehingga butuh pelajaran. Makanya saya bilang konteksnya apa dulu? Aduh Tuhan, saya kayak ngomong sama anak PAUD. Bapak ini udah dewasa, udah sekolah, ya. Perkembangan cara berpikir itu manusia itu terus namanya perkembangan, berarti berkembang. Tetapi kelahiran dalam kodrat manusia sempurna itu ketika dia dikatakan lengkap, bukan cacat. Aduh Tuhan, sekolah di mana kau nak? Berarti Yesus itu dilahirkan tidak sempurna juga. Berarti dia diajarkan juga. Iya kan? Anggaplah gitu Pak. Sekarang saya tanya, nabimu itu sempurna nggak Pak? Coba.
Ini saya terlalu gampang loh Pak, tapi saya nggak mau barbar Pak. Insya Allah akun saya ini tegak 70 tahun ya teman-teman ya. Aduh Ya Tuhan. udah kayak gini aja Kak ya, kalau prinsip saya ya, ini banyak juga yang nonton kan. Oh, Agama kok agak kakak, kendor agama Pak? kakak, agama kami, Jangan agama kami. kendor. Ya udah, jadi halo, Dian New Live. Halo, Halo, selamat sore Kak. selamat sore Pak. Silahkan ada yang mau ditanyakan Pak. Ya, lalu aku agak penasaran sih soal eh, kakak dan teman-teman yang lain. Tapi aku cuma usul aja sih, kalau boleh bersatu aja sih, retak-retakin ginjalnya bersatu aja di room yang satu. Maksudnya retakin ginjal di room yang satu. Ini room saya satu. Ya. Oh iya, Maksudnya gimana nih Pak? Oke. maksudnya Kak Agatha sama Edis TV buatlah satu forum yang kalian-kalian itu ada di dalam gitu. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Ada lagi Pak? Iya, ini saya mau bertanya Boleh, boleh. soal, kalau saya mau bertanya soal Muslim nanti saya di-kick keluar karena nggak boleh tanya yang itu. Itu bukan iman kita tidak boleh ngomong. Iya, Kecuali Saya ada mau- narsumnya orang Islam. saya mau tanya soal Kak Agatha itu berpuasa 40 hari ya? Iya, bukan saya. Sejak- Semua orang Kristen itu berpuasa 40 hari 40 malam. Berpuasa. Hmm, Dalilnya menjelang untuk Paskah. berpuasa itu apa ya Kak? Iya, kita itu diperintahkan sama seperti Kristus. Karena Iya, maksudnya- murid-murid itu juga berpuasa 40 hari menjelang kematiannya Kristus. Ada Kita perintah juga orang nggak? Kristen ada dong, sama seperti Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam ketika mengalami masa pencobaan itu sebelum dia disalibkan. Maksudnya begini, memang itu sama seperti Yesus berpuasa, tapi ada perintahnya nggak? Ada Harus dong, berpuasa. makanya kenapa orang Kristen itu bisa berpuasa karena Rasul itu mengajarkan itu. Oh, kalau kami berpuasa juga sih Kak, cuman nggak 4 hari seperti itu. Ada juga orang-orang yang memang ketika dia memiliki sebuah dari Tuhan apa yang dia harus lakukan, dia juga berpuasa. Ada yang berpuasa 3 hari, puasa Esther, ada yang berpuasa seminggu. Tetapi di kami sih tidak diharuskan untuk berpuasa 40 hari. Menurut Kak Agatha gimana itu? Oke, ini diperintahkan karena dalam kalender perayaan iman orang Kristen, kalender gereja, itu memang mengharuskan dan mewajibkan kami untuk berpuasa. Perintahnya itu ada di 1 Timotius ini ya, dikatakan latihan badani gunanya terbatas tetapi ibadah itu berguna untuk hari ini dan untuk yang akan datang. Sebab mengandung janji-janji dari Allah yang akan menyelamatkan kita. Jadi ini ada Oke. dalil. Jadi Terima kasih, Kak. setiap kali kita berpuasa itu ada kalender-kalender kapan itu kita mulai puasa itu. Dan ini dilakukan oleh para rasul sejak semula. Nah, tata kalau caranya seperti kami ini yang tidak berpuasa Tata gimana Kak? caranya ini tertulis di dalam kitab Didaki. Seperti apa? Itu ada di dalam kitab Didaki. Bukan dalam kitab kanon yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini juga kitab yang ditulis oleh para rasul. Itu dalilnya di situ. Jadi itu adalah perintah dan kewajiban orang Kristen. Oh siap. Yang terakhir saya mau tanya ini, Kak Agatha dari sejak kecil itu Kristen atau udah? Anda hanya bertanya saja tentang teologi, bukan menanyakan tentang diri saya. Oke, Karena siap. saya Tidak, tidak memberitakan diri saya, namun saya memberitakan firman Tuhan. Fokuslah kepada firman Tuhan, fokuslah menghidupi imanmu di dalam Kristus, bukan fokus terhadap orang lain. Oke, pas Kak, makasih. Ya, Tuhan memberkati Pak Dian. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Agatha dan Muslim. Dari diskusi ini kita bersyukur karena ada orang-orang yang kemudian tertarik ingin menjadi orang Kristen, tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar ketertarikan, tetapi itu merupakan kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Tuhanlah yang membuat seseorang bisa tertarik, bisa percaya, dan bisa dibaptiskan. Dan bersyukur Agatha juga sudah menjelaskan bahwa seseorang yang mau dibaptis atau mau menjadi pengikut Tuhan Yesus haruslah seseorang yang menggunakan logikanya, oleh karena sesungguhnya seseorang bagaimana bisa percaya dan diselamatkan hanya dengan usahanya, oleh karena manusia semuanya sudah berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan sematalah yang membuat banyak orang kemudian bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia sebelumnya adalah orang yang menolak Tuhan Yesus, adalah orang yang mungkin menghina akan kekristenan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan engkau diselamatkan. Karena itu biarlah pengertian semua orang semakin bertumbuh dahulu, semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, barulah kemudian mengambil keputusan untuk boleh dibaptiskan dan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Mari kita terus doakan untuk semua orang yang kemudian mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, agar mereka diteguhkan imannya, mereka bertumbuh, dan mereka juga bisa berbuah. Tuhan Yesus memberkati.